Selamat pagi, anak-anak Pak Zaki semua. Selamat datang Bapak ucapkan di Chemistry Room. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar materi kimia kelas 12 MIPA, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Ini adalah peta konsep atau gambaran umum dari materi yang akan kita pelajari pada bab sifat koligatif larutan ini. Secara umum, itu bermula dari larutan. Larutan terbentuk dari zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut dapat menentukan konsentrasi. Nah, konsentrasi itu sangat banyak satuannya. Dan beberapa yang kita perlukan pada bab ini ada 3. Molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Ketiga konsentrasi ini itu dapat menentukan sifat koligatif dari larutan yang akan kita pelajari. Nah, sifat koligatif itu ada 4. Penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, anak-anakku semua, ini adalah gambar dari air murni yang berada dalam gelas kimia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa air murni ini merupakan sebuah pelarut. Dan kita tahu bahwa titik didihnya adalah 100 derajat Celcius dan titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Kemudian di sisi lain, Pak Zaki memiliki beberapa gram dari garam dapur. Dan ketika garam dapur ini Pak Zaki masukkan ke dalam pelarut murni atau air tadi, maka akan terjadi beberapa perubahan sifat dari air. Nah, ini dia penjelasannya. Apabila ke dalam pelarut murni ditambahkan zat terlarut, maka akan terjadi perubahan dari beberapa sifatnya. Nah, kita harus ingat dalam materi ini kita harus paham betul tentang konsep larutan. Larutan itu terdiri dari pelarut, yaitu zat yang jumlahnya lebih banyak, kemudian zat terlarut yang jumlahnya lebih kecil. Nah, campuran antara zat terlarut dengan pelarut akan membentuklah larutan. Jadi gabungan ini akan membentuk larutan. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak bergantung kepada jenis zat terlarut, tapi bergantung kepada jumlah dari zat terlarut. Nah, jadi sifat koligatif itu sifat larutan yang nilainya tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Apapun mau kita larutkan, mau gula, mau garam, mau urea, dan apapun yang kita larutkan tidak berpengaruh. Tapi yang berpengaruh adalah jumlahnya. Nah, ini adalah contoh penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Ini pada negara 4 musim. Salju yang turun dapat menutupi jalan sehingga mengancam keselamatan pemakai jalan. Salah satu cara untuk mencairkan salju adalah dengan menaburkan garam. Nah, bagaimana cara kerja garam? Itu mengikuti prinsip sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang sifat koligatif larutan, maka kembali Bapak akan mereview beberapa satuan konsentrasi yang harus kita pahami dalam materi sifat koligatif larutan ini. Yang pertama yaitu adalah molaritas. Jadi Anda harus mengingat kembali materi yang telah kita pelajari di kelas 10. Molaritas adalah satuan konsentrasi yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Dinyatakan dengan rumus molaritas sama dengan mol dibagi volume. Nah, ketika mol belum diketahui, bisa kita gunakan persamaan yang lain, di mana molaritas sama dengan massa zat terlarut dibagi mR zat terlarut kali 1000 per volume. Ini penjelasannya. M itu molaritas, N itu jumlah mol, V itu volume.
Kalau kita menggunakan persamaan yang pertama, satuan volumenya harus dalam satuan liter. Kalau kita menggunakan persamaan yang kedua, satuan volumenya adalah dalam satuan mililiter. Ini adalah contoh soal sederhananya. Hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volume menjadi 500 ml. Diketahui mR NaOH sama dengan 40. Pada soal ini belum diketahui mol, maka boleh kita gunakan persamaan yang kedua, di mana molaritas sama dengan massa zat terlarut bagi mR zat terlarut kali 1000 per volume larutan. Massa zat terlarutnya adalah ini 2 gram ya nak. Kemudian mR-nya 40, kemudian volume larutannya 500, kita masukkan ke dalam persamaan, sehingga didapatkan molaritasnya adalah 0,1 molar. Oke, ini mudah. Bapak harap anak-anak Bapak semuanya paham. Kemudian, satuan konsentrasi yang kedua yang kita gunakan dalam perhitungan pada sifat koligatif larutan ini adalah molalitas. Molalitas notasinya adalah M kecil, merupakan satuan konsentrasi yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut atau dalam setiap 1 kilogram pelarut. Kemudian rumusnya hampir sama, di mana molalitas sama dengan mol dibagi massa pelarut. Kalau mol belum diketahui, gunakan persamaan yang kedua, molalitas sama dengan massa zat terlarut dibagi mR zat terlarut kali 1000 per massa pelarut. Kalau kita menggunakan persamaan yang pertama, massa pelarutnya dalam satuan kilogram. Kalau kita menggunakan persamaan yang kedua, satuan pelarutnya adalah gram. Ini adalah contoh soal sederhana. Hitunglah kemolalan larutan yang terjadi apabila 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 400 gram air. Ini 24 ya nak, tertutup. Diketahui mR MgSO4 sama dengan 120. Karena belum diketahui mol, baru diketahui massa, kita gunakan persamaan yang kedua. Massa zat terlarutnya 24, mR-nya 120, massa pelarutnya 400. Kita hitung secara matematis, kita dapatkan molalitasnya adalah 0,5 molar. Kemudian, ini adalah satuan konsentrasi yang ketiga, yaitu fraksi mol. Fraksi mol suatu zat di dalam suatu larutan menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Misal begini, kita melarutkan gula ke dalam air. Berarti larutan kita terdiri atas gula dan air. Kalau kita ingin menghitung fraksi mol gula, maka caranya adalah mol gula kita bagi dengan mol seluruh zat dalam larutan. Berarti mol gula dibagi dengan mol gula tambah mol air. Nah, ini contohnya. Jika mol A, zat A, bercampur dengan mol zat B, maka fraksi mol zat A dan fraksi mol zat B dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Fraksi mol zat A sama dengan mol zat A dibagi mol zat A tambah mol zat B. Kemudian fraksi zat B sama dengan mol zat B dibagi dengan mol zat A tambah mol zat B. Kemudian penjumlahan fraksi mol zat A tambah fraksi mol zat B jumlahnya harus 1. Nah, ini dia. Na itu
kita ibaratkan mol pelarut, NB mol zat terlarut, XA fraksi mol pelarut, dan XB fraksi mol zat terlarut. Ini sudah kita pelajari dulu di kelas 10. Kemudian kita masuk ke diagram fasa, atau orang lebih sering menyebutnya dengan diagram PT, di mana P adalah tekanan, satuannya atm, dan T adalah temperatur atau suhu, satuannya adalah derajat Celcius. Jadi ini diagram fasa adalah diagram tekanan terhadap temperatur yang menggambarkan perubahan fasa dari suatu zat. Ini ada dua garis, anak-anak Bapak coba perhatikan. Yang berwarna biru toska itu adalah garis atau diagram dari pelarut murni. Sedangkan yang garis putus-putus berwarna hijau itu adalah diagram dari larutan. Ingat, yang toska adalah milik pelarut murni, yang hijau adalah milik larutan. Nah, ini menggambarkan 3 fasa, ini padat, ini cair, ini gas. Nah, berikut penjelasannya. Titik D itu merupakan titik didih pelarut murni. D aksen merupakan titik didih larutan. C merupakan titik beku pelarut murni. C aksen merupakan titik beku larutan. Titik A merupakan titik trivial pelarut murni, sedangkan A aksen merupakan titik trivial larutan. Kemudian kita lihat, apabila ke dalam suatu pelarut murni kita tambahkan zat kimia, maka dia akan membentuk suatu larutan. Maka titik didihnya akan naik. Coba lihat selisih antara D dengan D aksen. D aksen lebih tinggi dibanding D. Maka titik didih larutan lebih tinggi dibanding titik didih pelarut. Kemudian untuk titik beku larutan itu lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarut murni. Nah, dari diagram PT tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan tentang sifat koligatif larutan. Yang pertama, kenaikan titik didih. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, penurunan tekanan uap. Dan yang keempat adalah tekanan osmosis. Nah, untuk sifat koligatif larutan ini itu terbagi dua. Ada untuk zat elektrolit dan ada untuk zat non-elektrolit. Nah, yang pertama kita pelajari adalah untuk non-elektrolit, yaitu untuk zat yang tidak terion di dalam air. Kita masuk sifat koligatif yang pertama, yaitu kenaikan titik didih larutan, atau notasinya adalah delta TB. Ya, nah itu delta TB ya. Nah, sebelum kita masuk ke titik didih larutan, maka kita review kembali apa itu yang disebut dengan titik didih. Titik didih merupakan suatu suhu atau keadaan di mana tekanan uap di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan uap permukaannya. Atau dalam bahasa lain, tekanan uap lingkungan atau di sekitar zat cair sama dengan tekanan uap permukaannya. Maka pada saat itu, suatu zat cair akan mendidih. Lalu bagaimana cara menghitung besarnya kenaikan titik didih? Nah, besarnya kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal atau KB dengan konsentrasi dengan satuan molal dari suatu larutan. Kalau kita tulis secara matematis itu lebih simpel sekali, di mana delta TB sama dengan KB dikali M. Delta TB adalah kenaikan titik didih,
KB merupakan tetapan kenaikan titik didih molal. Setiap pelarut nilainya berbeda dan diketahui, di mana M adalah konsentrasi larutan dengan satuannya adalah molalitas. Nah, karena tadi molalitas dapat kita hitung menggunakan persamaan yang lain, maka delta TB dapat kita uraikan. Delta TB sama dengan KB dikali massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 per pelarut. Ini menghitung kenaikan titik didih. Nah, kalau menghitung titik didihnya bagaimana? Sekarang kita lihat cara menghitung titik didih. Nah, ini dia. Titik didih larutan merupakan titik didih pelarut murni ditambah dengan besarnya kenaikan titik didih. Atau TB sama dengan T0B tambah delta TB. T0B itu adalah titik didih pelarut murni. Kalau air tadi titik didihnya 100. Kemudian delta TB besarnya kenaikan titik didih. Kita hitung dari persamaan sebelumnya. Oke, ini dia penjelasannya. M itu satuan konsentrasi ya, dengan satuan molal. Ini adalah contoh soal. Sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Jika diketahui MR glukosa sama dengan 180 dan tetapan kenaikan titik didih air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, maka tentukan titik didih larutan. Kita coba jawab, kita buat dulu yang diketahuinya. Diketahui massa zat terlarut yaitu glukosa 9 gram. Kemudian MR zat terlarut 180, massa pelarutnya 100 gram, KB airnya 0,52 derajat Celcius per molar, ditanya titik didih larutan. Oke, ini adalah pembahasannya. Langkah yang pertama, tentukan dulu besarnya kenaikan titik didih atau delta TB. Rumusnya KB dikali M. Tadi M bisa kita jabarkan sehingga delta TB sama dengan KB kali massa zat terlarut bagi MR kali 1000 per massa pelarut. Ini massa zat terlarut ya, massa zat terlarut dibagi MR kali 1000 per pelarut. Maka tadi kita masukkan saja KB-nya 0,52, massa zat terlarutnya 9 gram, MR-nya 180, massa pelarutnya 100 gram. Sehingga kita dapatkan kenaikan titik didihnya adalah 0,26. Langkah yang kedua baru tentukan titik didih. Yang pertama ini kenaikan titik didih, kalau ini titik didih. Nah, titik didih sama dengan, titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut murni tambah dengan kenaikan titik didih. Berarti 100 tambah 0,26 sama dengan 100,26. 100 ini titik didih pelarut murni ya, titik didih air. Jadi titik didih larutannya adalah 100,26 derajat Celcius. Oke, demikian saja materi kita. Bapak harap Anda semua paham. Kemudian ini ada beberapa soal latihan. Mari berlatih. Oke, ada 5 soal ya. Sebanyak 5,5 gram padatan CaCl2 dilarutkan ke dalam air hingga volume larutan menjadi 200 ml. Jika diketahui MR CaCl2 sama dengan 111 gram per mol, maka hitunglah molaritas larutan yang terbentuk. Yang kedua, sebanyak 14,625 gram padatan NaCl dilarutkan ke dalam 400 gram air. Jika diketahui MR NaCl sama dengan 58,5 gram per mol, maka hitunglah molalitas larutan yang terbentuk. Yang ketiga, sebanyak 6,48 gram sukrosa dilarutkan ke dalam 100 gram air. Jika diketahui MR sukrosa sama dengan 342 gram per mol dan MR air sama dengan 18 gram per mol,
maka hitunglah fraksi mol masing-masing zat. Kemudian, soal yang nomor 4, sebanyak 3 gram urea dilarutkan ke dalam 250 gram air. Jika diketahui MR urea sama dengan 60 dan tetapan kenaikan titik didih molal air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, maka tentukan titik didih larutan urea tersebut. Ini yang terakhir, yang nomor 5. Tetapan kenaikan titik didih molal benzena sama dengan 2,7 derajat Celcius per molal. Larutan 3 gram zat X dalam 100 gram benzena mendidih pada suhu 0,54 derajat Celcius di atas titik didih benzena. Maka, berapakah massa molekul relatif zat X tersebut? Oke, demikianlah soal latihannya ada 5. Silakan Ananda kerjakan dengan baik. Bapak rasa demikian saja materi untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan depan kita lanjutkan dengan pembahasan sifat kolegatif yang lain. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak semua. Semoga kita dapat saling bekerja sama sehingga amanat dari pendidikan bisa kita tunaikan dengan baik dan anak-anak Bapak tetap mendapatkan wawasan yang luas sebagaimana mestinya walau prosesnya kita lakukan melalui belajar online seperti ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua.